Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqayah, khususnya yang paling sepuh yang hadir di sini. Yang paling sepuh ini Kiai Ahmad Syauqi Isamuddin. Banyak belum tahu kan? Juga Kiai Muhammad Muhsin Amir. Ya, karena kalau nggak disebutkan yang sepuh mana yang nanti nggak tahu. Karena terutama Kiai Syauqi ini kan awet muda, ya kan? Nggak berubah rasanya. Dan juga Kiai Muhammad Ali Fikri, dan juga beliau Kiai Muhammad Ali bin Kiai Khalil Yasin bin Nyai Asma binta Syekhona Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Beliau juga adalah Rais Syuriah PWNU Provinsi Kalimantan Timur. Bersama segenap pengasuh Nyai Hajah Quratul Ain, Nyai Hajah Istifadah, semua kakak-kakak kami ini, termasuk Nyai Hajah Nailah dan Sofiyah, serta Adinda Nyai Hajah Nurdiana, beserta segenap keluarga besar. Ada Kiai Imam Bonjol, Kiai Abdul Halim, Nyai Itriyah, dan banyak yang lainnya barangkali tidak bisa saya sebut tanpa mengurangi ta'zim. Ada Nyai Dwi Sukmawati juga hadir. Saya tidak bisa menatap satu-satu kalau yang ke arah kanan ini. Yang bisa scanning cuma layar tadi. Segenap para pengurus ataupun ini apa namanya, majelis Pak Muslim. Oh, panitia penyelenggara rapat nasional Majelis Salakan yang pertama, dan khususnya juga kepada yang telah memberikan fasilitas kepada kita semua, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Surabaya, yang beliau sendiri telah menyambut kami, memberikan kami tempat yang lebih dari layak dan cukup ini, sehingga pantas bagi kita semua di sini untuk merasa bersyukur karena dipertemukan dalam situasi yang saya mempertanyakan bagaimana bisa ada keinginan yang begitu kuat bagi rekan-rekan sekalian untuk hadir di tempat ini. Tentu karena Aula Man Kota Surabaya ini Madrasah Aliyah Negeri satu-satunya di Surabaya, karena Man Kota Surabaya, betul ya? Ini tentu ada barokahnya sehingga kita bisa begitu tertarik untuk bisa hadir ke sini. Segenap para santri, para alumni, para simpatisan masyayikh Pondok Pesantren An-Nuqayah, yang mana ketika pertama kali rekan-rekan dari sebagian alumni, khususnya saat itu dari Pondok Pesantren An-Nuqayah daerah Lubangsa, meminta kepada kami
untuk bisa berkumpul, maka yang pertama saya sarankan, yang pertama saya sampaikan adalah perkumpulan alumni sudah ada, yaitu Ikatan Alumni An-Nuqayah. Maka kalau cuma kumpul-kumpul tanpa program, apa artinya? Kalau mau berkumpul harus ada artinya. Dan untuk menunjukkan ada artinya, maka kita harus melepas seluruh ego kita, seluruh sifat yang selama ini kita miliki untuk saling berada di depan dan bersaing satu sama lain. Padahal kalau di depan semua, kalau di belakang semua, ada tabrakan gerbong kereta gimana? Kalau memang kita akan berkumpul bersama, maka lepaskan ego, sentimen sebagai alumni. Kita berkumpul semuanya. Tapi tentu itu menjadi sesuatu yang wagu, yang sulit untuk dijelaskan. Berkumpul dalam konteks apa kalau bukan alumni? Berkumpul untuk apa? Para hadirin sekalian, tantangan pondok pesantren di masa kini salah satu warisan dari para masyayikh kita. Maka saya tadi sepakat, ini setelah melalui berbagai diskusi, silaturahmi, wadah, ruang silaturahmi dan pengabdian para santri, alumni dan simpatisan masyayikh, yang perlu kita tafsirkan bahwa di sana ada bentuk konkret, ada bentuk yang textbook yang bisa kita pelajari sebagai para santri, alumni dan simpatisan dari apa yang disebut dengan masyayikh itu. Maka jangan sampai salah siapa masyayikhnya, siapa kiainya. Selama kita tidak bisa mendefinisikan siapa kiainya, siapa masyayikhnya, maka apa yang disampaikan oleh tadi Kepala Kemenak Kota Surabaya, adanya sebagian dari alumni Pondok Pesantren An-Nuqayah yang seperti terlihat keluar dari manhaj An-Nuqayah, itu bisa dimaklumi, dan kita tidak perlu merasa tersinggung dengan hal itu. Karena mengapa? Kita belum pernah menampilkan bukunya, belum pernah menampilkan textbooknya, apa yang dimaksud dengan manhaj para masyayikh An-Nuqayah itu. Belum pernah kita katakan bersama-sama. Bahkan setiap angkatan punya kebanggaannya tersendiri. Angkatan saya jagonya di main bola, angkatannya Pak Muslim di penulisan, angkatannya terus, setiap angkatan punya tokoh-tokohnya sendiri. Apakah itu bisa berkontribusi terhadap pendidikan pesantren di masa depan? Para hadirin sekalian, untuk menemukan konteks itu, kenapa kita berkumpul di sini itu? Saya yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Rapat Nasional yang memberikan kesempatan kepada kami selaku representasi dari kepengasuhan di Pondok Pesantren An-Nuqayah, khususnya di daerah Lubangsa sendiri, untuk bisa dalam rapat nasional ini kita merumuskan apa yang sebenarnya menjadi tujuan besar dari An-Nuqayah. Sebagai disclaimer, sebagai pesan pengingat, saya di sini bukan berdiri sebagai pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqayah, sama sekali tidak. Apalagi disebut Lubangsa. Lubangsa ini begitu jauh sebelum adanya Pondok Pesantren An-Nuqayah. Bahkan nama petak tanah sebelum ada pesantren Gulu itu memang nama petaknya Lubangsa. Dan itu hanya terfokus di petak di tengah yang sekarang ada pohon sawo itu. Di situ itu Lubangsa. Kalau Anda santri Lubangsa merasa alumni Lubangsa, itu Lubangsa yang mana? Alumni Lubangsa itu duduk di tengah pohon sawo itu. Tanggalkan Anda punya ego, saya alumni Lubangsa. Tanggalkan saja, wong Anda lebih banyak ada di barat daripada di pohon sawo. Itu pun sering berada di pohon sawo kalau sedang ada kelelawar sore-sore, kelelawar lewat. Nah, ketawa kan? Jadi para ibu-ibu yang tidak punya pengalaman ini, kami itu kalau sholat dulu, itu di bawahnya pohon sawo.
Nah, kalau sudah maghrib itu banyak kelelawar. Nah, kelelawar itu biasanya apa yang dilakukan kelelawar adalah yang dilakukan kelelawar. Bermain di antara pohon sawo, kemudian sawonya jatuh. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, rebutan sawo, bukan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Enggak. Ini yang jadi-jadi termasuk Pak Muslim ini gara-gara rebutan pohon sawo itu. Jadi lepaskan ego kita, karena kalau berbicara pengasuh pondok pesantren An-Nuqoyah daerah Lubangsa sekarang, mohon maaf, kakak saya sendiri saja tidak lahir di Lubangsa. Saya lahirnya paling belakangan, Ki Syauqi lebih dulu. Seluruh putra putri dari Ki Isomuddin itu kecuali Ki Halimi lahirnya leres yang Ki Kadin. Lahirnya di Lubangsa. Janganlah berbicara itu karena Ki Ilyas pindah ke barat, mendirikan pekarangan di sana, dinamakan Lubangsa, bukan pekarangan Lubangsa, karena diberi cap Lubangsa. Tafaulan kepada apa yang menjadi Lubangsa di sana adalah Hadratus Syekh Kiai Muhammad Asy-Syarqawi. Saya bukan pengasuh dengan demikian, dan menjadi kiai kalau menurut para guru kami, mengasuh pesantren itu adalah duniawi. Pesantren ini dunia. Tidak ada sedikit pun yang menuju akhirat, tidak ada. Pesantren ini dunia, betul-betul dunia. Yang menjadikan akhirat itu kan apa yang dilakukan di dalam pesantren, bukan status di pesantrennya itu. Lucunya lagi kan saya misalkan menjadi kiai, itu kan kalau ada santrinya. Kalau nggak ada santrinya saya jadi apa? Kalau cuma status satu-satunya saya adalah kiai, maka lucu. Para santri pulang saja besok semuanya, saya sudah bukan kiai dong. Gak ada santrinya. Ini untuk menunjukkan bahwa tugas kita itu semuanya sama. Toh nanti akhirnya berujung kepada wa ilallahi turja'ul umur. Gak ada kiai. Kami menjadi pengasuh ini karena belas kasihan Allah, yang merasa amal kami kurang, makanya disuruh ngasuh pondok karena amalnya kurang. Kalau amalnya banyak, nggak mungkin ditaruh di pesantren, beramal yang lain yang jelas, betul kan, bermanfaat langsung kepada masyarakat. Tapi karena amalnya kurang, diberikan pondok pesantren. Terus amalnya itu nggak mau dibagi-bagi. Nah, atas konteks itu salah satunya kita berada di sini. Karena saya bukan pengasuh, tanah yang saya tempati sekarang sama sekali bukan hak mutlak dari saya, karena itu adalah tanahnya Kiai Muhammad Ilyas, bukan tanah kami. Saya sudah pernah menyampaikan kepada Kiai Syauqi dulu, saya sudah menyampaikan, manabi ajunan ngasawakani Kak Adinto lebih pantas karena lebih dulu. Maka kita melihat sesuatu yang diwariskan oleh Kiai Muhammad Ilyas ini, kelembagaan atau manhaj, cara berpikir, cara bersikap, itu yang diwariskan oleh Kiai Muhammad Ilyas, sehingga kita bisa mengambil sikap setiap zaman, tidak perlu membanding-bandingkan. Banyak para kiai, para santri yang sudah menjadi kiai menyampaikan kepada kami, manabi ke waris dimin, manabi ke isom dimin, sekak dinto. Pertanyaan saya sederhana, bila, kapan Kiai Isom, kapan Ki Bashir, kapan Ki Waris melakukan itu? Dalam konteks apa? Am atau khos? Kan gak jelas. Hanya karena dia punya pengalaman begitu, dianggap orang lain tidak punya pengalaman. Betul ya? Gak bisa kita membanding-bandingkan satu zaman dengan satu zaman lain. Mohon maaf, kalau masalah prestasi santri An-Nuqoyah hari ini sudah tembus nasional, internasional, baca kitabnya diakui di mana-mana. Setiap ikut lomba sulit pulang tidak bawa medali. Hari ini seperti itu. Tetapi dalam penilaian saya di pondok pesantren An-Nuqoyah, kepengasuhan yang kami lakukan tidak ada seujung jari dengan kepengasuhan pesantren pengasuh sebelumnya yang tidak pernah mendapatkan medali itu. Tidak ada seujung kuku kependidikan kami dibandingkan dengan kependidikan Kiai Isomuddin, kependidikan Kiai Abdul Warith, tidak ada sedikit pun. Kiai Muhammad Amir Ilyas tidak ada sedikit pun.
Mereka telah menjawab zamannya bukan dengan medali, bukan dengan perlombaan, bukan. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita di sini berkumpul dalam wujud pengabdian kepada kebun salak, kepada tawarus, kepada warasah dari para masyayikh, maka kita bersama-sama mewujudkan cita-cita itu. Kadang-kadang suatu ketika saya di depan, saya minggir, keluarga saya minggir. Ini disclaimer dari sekarang. Apakah harus keturunan saya nanti yang di Anukoya? Tidak. Ada rekamannya di sini kan, terlihat kan? Keturunan saya tidak. Tidak harus keturunan saya, bisa siapa saja, karena ini tawarus. Ini yang menyambungkan kita kepada syari. Kalau ini yang menyambungkan, maka tugas yang menyambungkan itu sama sekali bukan tugas kami. Kalau kami yang diberikan tugas, ya kita perlu bersyukur. Siapapun kita perlu bersyukur. Dan yang kedua, kita tidak perlu terlalu mengglorifikasi. An-Nuqayah akan jaya sepanjang masa. Karena kenapa? Pemimpinnya dipilih oleh Allah. Sementara pemimpin yang ada dipilih oleh kita. Sementara kita di sini sudah terputus ruhanian dari para masyayikh. Apa mungkin kita menyalahkan Allah ketika nanti An-Nuqayah wal'iyadzu billah runtuh? Anukoyah runtuh, toh ada banyak yang lain, dan Anda sudah punya ijazah, tak perlu terlalu risau. Sudah pulang sekarang, sudah bermanfaat di masyarakat. Anda sudah pernah mencicipi manisnya Anukoyah. Anukoyah runtuh, Allah memberikan yang lain. Maka ini kita akan melihat masa depan pada hari ini kita berkumpul. Apa yang kita warisi ini, mari kita betul-betul kalau berkumpul itu ada hasilnya. Saya minta untuk melengkapi cerita ini, coretan tadi kalau bisa ditampilkan. Untuk memulai konteks kenapa perlu kalau kita berkumpul tidak selalu membawa-bawa alumni An-Nuqayah. Daerah-daerah tertentu, tidak dalam konteks itu. Tetapi kalau kita selama ini terlalu banyak mengekspos, ya boleh juga dimulai dari ini. Padahal saya tadi bukan ini awalnya. Kita akan melihat sekarang ada banyak keributan di antara Al-Hasani dan Al-Husaini, di antara para syarif, para asyraf dengan asyad, dengan para sadah, para sayyid dari Al-Husaini, para asyraf dari Al-Hasani. Sayyidina Ali itu memiliki dua putra. Kita tidak lihat ini dulu, kita lihat Sayyidina Ali dulu. Memiliki dua putra. Putranya namanya Al-Hasan Al-Mujtaba yang pertama, yang kedua Al-Husain, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain. Dua-dua putra ini memiliki masing-masing putri. Yang putrinya namanya sama-sama Fatimah. Sama dengan nama ibunya dulu. Nama cucu dengan neneknya sama. Al-Hasan memiliki putri namanya Fatimah. Kemudian Sayyidina Al-Husain memiliki putri namanya Fatimah. Maka nanti ini akan menikah sepupuan. Karena Al-Hasan punya putra namanya Al-Hasan lagi, Al-Muthanna. Al-Hasan, Sayyidina Hasan memiliki putra namanya Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan yang kedua ini menikah dengan Fatimah, putrinya Sayyidina Ali. Sayyidina Husain menikah dengan Fatimah, putrinya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain memiliki putra namanya Sayyidina Ali lagi, Ali Zainal Abidin, menikah dengan Fatimah, satu sepupunya itu. Jadi turunnya ke bawah Muhammad Al-Bakir, semuanya itu satu, sama-sama Al-Husaini, sama-sama Al-Hasani, bercampur semuanya. Kiai Muhammad Syarqawi, loh mana tadi kok hilang? Nanti saya minta kalau gambar yang ini, nggak ada nomornya soalnya ya. Foto ke yang tadi, yang sebelumnya ini. Nah, Kiai Muhammad Syarqawi mewariskan untuk yang dalam konteks
An-Nuqayah ini ada Kiai Muhammad Ilyas, ada Kiai Abdullah Sajjad. Kiai Muhammad Ilyas memiliki putra Kiai Muhammad Khazin. Ini azan Pak Kepala. Kita break dulu. Agar lebih kondusif kita break dulu ya. Mohon kita break ya. Di abdina cangkolang nggak dito perlu menjelaskan ini, dan sesuai pesan hari ini biasakan nonton sampai akhir, karena biasanya nontonnya di TikTok saja, nanti dipotong-potong begitu kan, kemudian itu akan menyebar. Makanya biasakan nonton sampai akhir.
Ya kalau tidak nonton sampai akhir terus kemudian nanti akan punya satu pemahaman, itu susah sekali. Makanya saya minta izin. Saya sudah disclaimer tadi, ini tugas yang harus kita emban bersama-sama. Maksudnya sederhananya, cek pas cek kapiaki kebek tibi, maksudnya pas etempuaki kebek tibi. Insya Allah siap pokoknya bersama-sama. Kayak mulai tinaki ya pada tinaki ya deh. Para hadirin rahimakumullah. Di sini Kiai Muhammad Syarqawi punya 2 putra yang turun ke pondok pesantren An-Nuqayah secara kelembagaan. Ini yang akan saya jelaskan. Yang mau protes ada begini-begini, cerita di tempat lain, bukan di sini ya. Secara kelembagaan agar gampang. Kiai Muhammad Ilyas memiliki putra Kiai Muhammad Khazin, mempunyai putra Nyai Mahfuzah. Kiai Muhammad Ilyas memiliki putra Nyai Mahfuzah, menikah dengan Kiai Abdullah Sajjad bin Syarqawi, pamannya sendiri. Betul ya? Kakeknya sendiri. Oh, bukan begitu. Itu salah tulisannya. Nyai Mahfuzah memiliki putra Nyai Umamah. Nyai Umamah menikah dengan Kiai Ahmad Bashir, yaitu pamannya sendiri. Oh ya, kita ikuti, sudah ada warnanya kok, cuma kurang terang. Kiai Abdullah Sajjad memiliki putra Kiai Ahmad Bashir. Kiai Muhammad Ilyas memiliki putra Nyai Mahfuzah yang memiliki putra Nyai Umamah. Jadi Kiai Ilyas memiliki cucu namanya Nyai Umamah. Nyai Umamah ini menikah dengan putranya Kiai Abdullah Sajjad, Kiai Ahmad Bashir. Kiai Ahmad Bashir menikahi ponakannya sendiri. Berarti Nyai Mahfuzah ini ponakannya langsung dari Kiai Muhammad Khazin Ilyas. Kiai Muhammad Khazin menikah dengan Nyai Mu'adzah. Nyai Mu'adzah ini putranya Kiai Abdullah Sajjad. Jadi Kiai Abdullah Sajjad ini juga besanan dengan Kiai Muhammad Ilyas. Atar-potar ponegi. Jadi jangan bilang late lu bangsa. Arwah yang tak tahu sekali kan. Kiai Muhammad Ilyas punya putri lagi namanya Nyai Nyetun, Nyai Nadhiratun. Nyetun menikah dengan Kiai Isomuddin bin Kiai Abdullah Sajjad. Kiai Isomuddin ini pengasuh setelah Kiai Muhammad Ilyas di pondok pesantren An-Nuqayah daerah Lubangsa. Kiai Isomuddin juga pernah mengasuh di Late kemudian ke Lubangsa. Kiai Isomuddin ini yang pernah mengasuh di 3 pondok pesantren daerah sekaligus. Pas Ki ngocah Lubangsa Selatan, Lubang. Kok lebay gitu? Sudah pahamnya. Kita akan melihat Kiai Muhammad Syarqawi ini, itu kan pesantren. Kalau kita menggambarkan kepemimpinan kepesantrenan, cobalah jangan terlalu kita itu bermuluk-muluk menganggap satu pola kepengasuhan itu ideal. Apa kepengasuhan ideal itu? Agama Islam ini dibangun dari kemelaratan, bukan dari fasilitas yang cukup. Nabi Muhammad kurang melarat apa? Itu untuk menunjukkan bahwa agama Islam itu sanggup tumbuh dari sesuatu yang sangat sederhana dan tanpa banyak residunya, tanpa banyak sampahnya. Mana mau menyampah? Wong yang dimakan kurma 3 biji. Mau nyampah apa? Sampahnya saja jadi pohon. Kita sekarang dengan berbagai fasilitas sulit untuk berkembang, perlu kita bertanya. Kiai Muhammad Syarqawi mendirikan pondok pesantren An-Nuqayah dari balik kandang kuda. Dari balik kandang kuda.
Maka jangan bilang yang ideal itu seperti ini, seperti itu. Jangan bilang ideal. Apa ideal itu? Kiai Syarkawi tidak dianggap kiai. Salah seorang tidak perlu disebut namanya, khawatir keturunannya di sini, melintas di depan Kiai Syarkawi. Kiai Syarkawi memperbaiki bubungan. Maka orang yang lewat tersebut, yang namanya sebenarnya ada, bilang kepada Kiai Syarkawi, "Keh, cek mecek bubung, keh cek mecek genteng. Tepak ka dinana geni." Dinana geni. Sekarang ini hari api, negara api menyerang. Tepak ka arena geni ya. Cek motoran. Oh engki. Mungkin enggak engki bahasanya saja, tidak mungkin Madura Kiai Syarkawi kan. Engki mungkin begitu. Turunlah dari genteng. Turun, orangnya pulang ke rumah, ketika lewat di rumah orang tersebut kebakaran. Kiai Syarkawi sendiri tidak. Kalau saya misalkan terus, saya sampai bilang pada titik di mana ketika ada orang mun beda orang cak ngocek kiai nang rung barung, di warung-warung ada orang berkata jelek tentang kiai, saya orang yang pertama bersyukur, alhamdulillah, yang keluar dari mulut orang itu adalah kata-kata kiai, berarti ingat agama orang itu. Tak mungkin cak ngocek kiai mun tak king becik dari kelakuan kiai na. Karena kiai jeria arusak agama berarti. Lah. Yang ada di hatinya itu berarti agama masih. Cok kiano. Berarti alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiai diomongkan di warung kopi, alhamdulillah. Coba aki alhamdulillah. Pola nang orang jeria ki cak ngocak kiai. Mun cak ngocak pate ni pate mun cak ngocak kiai kan tak kira mate kiai nah. Selamat ki. Coba cak ngocak. Punya patek setia seperti di daerah Pesongsongan, punya patek buru paten ting paten tade motak sedeteng kakan tane nah, bener kan? Sudah nggak ada anjingnya, yang datang adalah monyet, nggak bisa menanam sudah. Moncak ngocek patek, moncak ngocek kiai tak ada nyaman. Maka mari kita berhati-hati. Kita menganggap ini tugas bersama, sehingga menurut saya sangat senang dengan inisiasi dari rekan-rekan untuk berkumpul. Tapi kalau berkumpul harus ada kerjanya. Kerjanya apa? Ini akan kita rumuskan sekarang. Nanti yang di ruang-ruang rapat silahkan, tapi saya diminta untuk memberikan pengantar, maka saya akan memberikan pengantar. Para hadirin sekalian, Kiai Muhammad Syarkawi mengasuh dari bilik kandang kuda. Kalau sekarang bukan kandang kuda, garasi kalau sekarang. Ini dari bilik kandang kuda. Nak tak kena. Kiai Muhammad Ilyas bisa dikatakan adalah pendiri kelembagaan An-Nuqayah. Kelembagaan An-Nuqayah itu baru di masa Kiai Muhammad Ilyas. Kiai Muhammad Imam Karai bin Mahmud Karai, beliau mengasuh sekitar 7 tahun di An-Nuqayah, tetapi molang, tidak melakukan kepengasuhan pembinaan masyarakat, tidak, tetapi ta'lim, tidak melakukan tarbiyah, karena berbeda. Makanya kita dengan bangga ketika Kiai Muhammad Ilyas melakukan gerakan yang menurut saya itu suatu visi masa depan yang luar biasa. Para hadirin, saya mendapatkan banyak riwayat tentang Kiai Muhammad Ilyas ketika pertama berkata. Sebenarnya ini akan menjadi cerita pembuka saya tadi, tapi karena layarnya tidak cepat keluar, jadinya terlewat sudah. Para hadirin, ada suatu kisah. Kiai Muhammad Ilyas itu pernah bilang, pagi ting jaman pon akhir orang bekal lebur tor catoran ben beseh. Ting jaman pon akhir pagi, ting jaman pon akhir orang lebur tor catoran ben beseh. Ini suatu pernyataan yang antisipatif terhadap masa depan. Artinya semua pendidikan pesantren itu harus disiapkan untuk ketika orang lebur torcatoran ben beseh.
Ceterwakiban ketika zamannya Ki Muhammad Syarqawi. Ki Muhammad Syarqawi pendiri peletak batu pertama An-Nuqayah, tetapi pendiri akademinya, madrasahnya itu adalah Ki Muhammad Ilyas yang membangun semua madrasah. Pokoknya institusi itu Ki Muhammad Ilyas. Maka kita dengan mudah menemukan thariqahnya Ki Muhammad Syarqawi tidak turun kepada Ki Ilyas, tetapi kepada Ki Badrun Fawaidi. Apakah hadir hari ini? Pak Yunceng ben Pak Muslim, polan doktor kada. Bada Kudus. Ki salam ke Ki Badrun. Yang menurunkan thariqahnya Ki Muhammad Syarqawi bukan Ki Muhammad Ilyas, sekarang adalah Dr. Ahmad Badrun, Kiai Haji Ahmad Badrun Fawaidi. Malah di Jember santri late pas ki ngocak late lu bangsa lah dus-nodusi. Dari situ kita bisa melihat yang menurunkan keorganisasian masyarakat adalah Ki Isomuddin dan Ki Ahmad Bashir. Mengorganisir masyarakat, keorganisasian masyarakat aktif di NU, Kiai Ahmad Bashir dan Kiai Isomuddin. Pendidikan formal Kiai Abdul Warith. Kepesantrenan Kiai Muhammad Amir Ilyas. Sudah jelas mana-mana yang menangani itu. Jadi jangan sampai kita terpecah-pecah begitu. Nah, tetapi kan kita jangan sampai lari dari yang akan kita bahas sekarang itu adalah sebenarnya visi cara pandang masyayikh itu, An-Nuqayah itu apa sebenarnya dari cerita-cerita ini. Para hadirin, sampai sekarang pondok pesantren An-Nuqayah belum merumuskan visinya. Sudah usianya 1 abad lebih. Visi yang ada itu visi yang belum selesai dibahas. Tidak ada visi resminya. Masih belum ada. Maka kita harus menatap ke depan nanti seperti apa kira-kira visi dari pesantren An-Nuqayah ini. Ya betul, sudah disediakan. Saya merumuskan dari apa yang dipahami oleh para masyayikh yang sekarang catatannya masih ada di Pak Afnan dan Pak Hodri. Beliau alumni mana? Alumni Late. Saya wawancarai Ki Waris. Sendi catatan orang Late. Pas ki ngocak Late lu bangsa. Ya, lemole Pak. Ya tore. Catatannya ada di beliau semua. Kalau dirumuskan kira-kira pendidikan An-Nuqayah ini salah satu visinya. Anda nanti yang menguraikan Anda. Kalau saya mengistilahkannya itu kan untuk pendidikan satu generasi, di mana generasi itu yang diharapkan adalah mutqinul usuli wal husul, harus bisa dunia akhiratnya, muhsinul akhlaki wal a'mal. Sederhananya adalah kalau bahasa kita itu adalah bermanfaat di dunia dan memperoleh kemanfaatan di akhirat. Ada lagi kayaknya itu Pak gambarnya. Coba carikan gambarnya lagi. Kalau diringkas kira-kira bagaimana bisa anfa'uhu lil khairi, anfa'uhu lil akharina walin nasi fid dunya, tetapi juga tantafi'i bihi ukhrahu. Bermanfaat di dunia kepada orang lain dan mendapatkan manfaat di akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya jangan terlalu banyak mengambil manfaat di dunia. Di dunia harus memberi manfaat. Itu yang dilakukan oleh Kiai Muhammad Syarqawi. Dia memberi manfaat, bukan mengambil manfaat. Mengambil manfaat nanti dikasih di dunia, alhamdulillah. Dikasih di akhirat, itu memang tujuan. Kalau kita tidak tekil dengan itu, kita mungkin masih belum bisa duduk satu barisan. Kalau belum bisa duduk satu barisan, minimal ngopi bareng dulu. Kalau tetap belum bisa, ya enggak apa-apa. Jadi sederhananya adalah bermanfaat di dunia, mengambil manfaat kelak di akhirat. Mau kala itu nyakapi mebah tada nang akhirat ah. Encan baabeun. Itu yang saya pahami. Maka para hadirin, sebenarnya saya ingin menceritakan banyak hal, tetapi bahkan yang diminta oleh Pak
Muslim itu sebenarnya program-program tertentu di pondok pesantren Nukai daerah Lubangsa, tapi itu kurang kontekstual kecuali nanti dicurahkan di komisi-komisi atau sebagian. Nah, yang perlu kita lihat adalah coba yang riset Al-Farah. Kajian terakhir dari riset Al-Farah yang sudah banyak di mana-mana, Gen Z itu yang kita anggap mereka itu pemalas, mereka sulit untuk diatur, apalagi Gen Alpha. Tapi saya suruh ngobu cuko Eroma pernah, Wak. Bener yang kedua tak pernah, Can. Epatoro ke Robert suruh ngobu cuko pernah lah kedua. Menurut Al-Farah 60% masih Gen Z itu ingin mondok. Ini menarik kan? Jadi pesantren insya Allah masa depan masih sangat dibutuhkan. Tapi pesantren yang seperti apa? Keinginan mereka itu pesantren yang sudah dibaca oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Ilyas Syarqawi, yaitu yang menggabungkan antara kurikulum kombinasi antara kurikulum nasional dan agama. 79% ingin dua kurikulum itu. Hanya 11 yang ingin fokus studi agama. Para hadirin, kita ditipu sekarang ini ada dikotomi antara agama, ilmu agama dan ilmu umum itu. Ditipunya kan barusan sejak abad ke-20. Karena revolusi yang dimulai dari Turki terus ke Mesir, itu yang membuat kita berpikir ada ilmu agama, ilmu umum. Ilmu itu dua-duanya sama, tidak ada ilmu agama, ilmu umum. Kalau agama itu kewajiban, itu memang ilmu agama itu kewajiban, nggak perlu dibahas. Yang sampai kepada kita kan biasanya separuh-separuh. Di dalam tasawuf kita mengikuti Imam Al-Ghazali. Kata siapa kita mengikuti Imam Al-Ghazali di dalam tasawuf? Kita duluan ikut fikihnya daripada tasawufnya. Fikih kita itu jelas dari Al-Muzani ke Al-Juwaini ke Al-Ghazali, diterjemahkan oleh Imam Rafi'i, Imam Nawawi sampai ke bawah Zakaria Al-Ansari, Al-Haytami sampai ke Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh At-Turmusi kepada Syekhona Khalil, kepada Kiai Muhammad Ilyas, kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Jelas dari Al-Ghazali. Fikih kita itu fikihnya Al-Ghazali, bukan hanya tasawufnya. Kita memisah-misah biasanya. Tidak usah terlalu mendramatisir gitu. Nah, ini sudah jelas visi dari Ki Muhammad Ilyas itu menginginkan pendidikan yang kombinasi antara kurikulum nasional dan kurikulum lokal, antara agama dan umum. Itu semuanya satu. Jangan sampai kita ditipu lagi. Kalau orang pribumi silahkan belajar agama saja, karena agama Islam ini yang paling cocok dengan bangsa Nusantara, sehingga kekayaan alam, teknik biar kami yang ngurus. Karena kalian ini lebih baik, silahkan mengurus agama. Kami minta doanya, kami yang urus semuanya. Ya sudah, karena menganggap apa? Ilmu itu ilmunya orang kafir. Nggak ada. Tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada. Di dalam Masadirul Ma'rifah sudah disebutkan di sana. Juga di dalam pandangan orang Arab lama disebutkan bahwa kalau dulu itu nggak ada ilmu agama, ilmu umum. Yang ada malah ilmu Arab, ilmu orang non-Arab. Ilmu Arab itu hampir semuanya termasuk kimia. Al-Ghazali pernah menulis kimia kebahagiaan, kimia sa'adah. Beliau ilmuwan. Kalau sudah dibagi-bagi, maka kita merasa ketika Anda datang kepada seorang kiai, kemudian kiai itu berkata dan perkataannya benar, maka dia berkata, oh keramat reh, wali reh. Dari mana orang bisa menebak itu wali? Bohong itu. Gak ada seperti itu. Kenapa kok dia bisa menjadi menebak? Ya karena sama Allah dikasih cuma bisa menebak. Apa cuma bisa menebak aja? Anda sampai heran. Itu karena Anda ikhlas datang. Ya Allah, sedang sulit kondisi, BMTNU nutup. Datanglah ke kiai. Kiainya ngasih arahan dan tepat.
Itu karena Anda ikhlas. Dijawab melalui kiai itu. Kiai cuma lebet na pesana pangeran, nggak lebih. Lebet kesokan lebet, alhamdulillah lebet. Teng sekadang kiai na perlu ngentak keluar. Muntai kesokan ben Gusti Allah saya biasa. Tahu siapa ngucap wali ben keramat pada keramat menarung bareng ya. Pikir baru keramat. Tidak ada keramat sekarang, tidak ada. Karena kenapa? Keramat itu dibangun. Kalau Anda memang ikhlas datang, datang. Ini karena terbatas ya mungkin saya ungkap. Saya pernah ngungkapnya ke Pak Taufik. Karena teman-teman begadang saya Pak Taufik. Jadi agak dalam-dalam sedikit kadang saya ungkap kalau ke Pak Taufik. Calon Kanwin. Kan beliau banyak cerita-ceritanya juga. Ya saya bisa mengungkap. Ya bahwa sebenarnya kan yang seperti itu jangan dijadikan manhaj kita. Tidak cocok dengan manhaj kita. Manhajnya Kiai Muhammad Ilyas itu manhaj pendidikan tarbiyah. Tarbiyah itu ta'lim wa talqin. Jangan cuma molang harus sorogan. Harus sorogan, nggak ada sorogan nggak bisa. Nggak terjadi. Bahasanya Ki Warid ini terjadi. Tidak terjadi kalau tidak sorogan, tidak terjadi. Harus sorogan, harus ditasih. Nah jadi para hadirin sekalian, para simpatisan dari yang pernah bernaung di bawah kebun salak ini, yang kami harapkan mari kita di dalam kepengasuhan dan kita sebagai santri-santri beliau para masyayikh itu kita bisa bersama-sama. Karena ini semuanya apa para masyayikh memberikan kepada kita ruang mengabdi. Maka kita gunakan ruang mengabdi ini untuk mendapatkan memperkokoh al-usul, memperkokoh itqanul usul dan juga al-husul. Apa yang kita cari di dunia ini harus menggunakan pendekatan dua ilmu itu. Ini yang akan menjadi pesantren masa depan. Nah, dari hal ini salah satunya mungkin sedikit yang akan saya ungkapkan sebagian dari program barangkali ya. Salah satu program yang saya canangkan. Kalau dilatih sudah duluan. Dilatih itu sudah duluan ada integrasi antara pondok pesantren dengan madrasah. Sudah lebih dulu. Di Lubangsa belum ada itu. Di Lubangsa program-program itu semuanya programnya santri. Maka kemarin kita mencoba untuk menjadikan 60 kalau perlu 80% sebagian dari asrama yang kita miliki itu menjadi asrama terpadu. Nah ini ada ya. Asrama terpadu itu atau bilik terpadu itu maksudnya terpadu fasilitas dan programnya. Ada programnya, ada fasilitasnya. Program terpadu itu seperti apa misalkan? Kita sekarang tidak mau lagi, makanya ini kami titipkan kepada Pak Hosnan ini sebagai rektor Universitas An-Nuqoyah. Teman bermain kami dulu di Blok D2. Kami menitipkan Lubangsa tidak akan membuka institusi ataupun lembaga pendidikan formal lain. Kemarin kami sudah mencoba membuat terobosan bagaimana kalau dihidupkan lagi muallimin. Toh sekarang muallimin itu tidak perlu melalui yayasan. Setiap pondok bisa membuat program sendiri. Ya yayasan penguat lah. Sudah bisa itu. Tetapi rupanya ada salah seorang santri, seorang simpati, seorang alumni menyampaikan bahwa tujuan itu kurang baik. Menurut istikharahnya kurang baik. Tapi beliau wafat setelah beberapa saat kemudian. Katanya kurang baik dan saya bisa memahami. Kita tidak perlu untuk merombak, tetapi kita lihat bagaimana pendidikan yang ada di pondok pesantren itu. Kalau di madrasah itu kan cuma berapa jam toh sehari? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 jam. Sisanya itu di pondok. Nah itu yang harus integratif.
Dan di sini saya akan mulai untuk apa namanya ya, berikhtiar kembali dengan pola-pola kepengasuhan. Kalau saya tadi gambarkan Kiai Muhammad Syarqawi seperti itu cara mengasuhnya. Kiai Muhammad Ilyas melalui kelembagaan. Di Pondok Pesantren Tebu Ireng pengasuh terlama itu namanya Kiai Muhammad Yusuf Hashim. Pengasuhnya kami, pengasuhnya Kiai Fikri. Kalau pengasuhnya Kiai Waris sebelumnya Kiai Abdul Khalik Hashim, 14 tahun mengasuh beliau, 13 tahun Kiai Abdul Khalik tahun 56, beliau mengasuh tahun 53. Kiai Waris itu tahun 56 di Tebu Ireng. Kami Pak Ud Kiai Yusuf Hashim mengasuh 41 tahun. Tak molang, tak ngadiri, tak abu debu. Tak molang, tak ngadiri, tak abu debu. Ponduga keramat. Sal ngundang kepi, Lirboyo, Sidogiri datang Rabu kepi. Tak molang, tak ngadiri, tak abu debu. Ya kadang-kadang, maksudnya yang reguler ya. Saya berkata yang reguler. Ke As'ad Syamsul Arifin yang mengaji di Ke Ilyas selama sekitar 7 tahun. Itu bukan ke As'ad lembek untuk gelo-gelo bener dia nak. Itu mengaji ke sepupunya sendiri. Kan seolah-olah mondok di gulu-gulu. Ke As'ad itu mengaji ke sepupunya sendiri, yaitu Nyar Arfiyah. Jadi Ke Ilyas itu epar sepopoh. Epar sepopoh. Seperti tadi kalau Ke Bashir itu karena menikahi ponakannya abah saya, jadi Ke A'la itu Ke Sauki apa aman itu, begitu. Ya sama saya juga maksudnya. Paman sepopoh. Tapi kalau kata abah saya ndak boleh bilang begitu. Banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaur rijalil abaidi. Anak reng bini roh, anak reng laki jauna. Dadi tak usah tekan rekan. Ban bakun ngolok kakak. Mun terjemah aki bola tak tahu ya. Ya jakun abakun madabu banuna banu abnaina. Tapi bodoh sing ngerti aki lain. Oh bodoh ngak kene ke cara tafsirna. Jan seroban tafsir tibe. Mun kok bakun ngocak Ka'la teka du bopo. Akun. Itu contohnya ya. Nah, pola-pola kepengasuhan ini beragam, tidak selalu sama. Kayak As'ad Syamsul Arifin tak toman ngimame, tak toman abu debu, tak toman molang abu debu setengah bulan sekalian pada masa-masa tertentu, pada arah waktu tertentu. Tidak bisa ini begini, tidak ada ini begini, ini begitu. Kita lihat manhajnya, apakah itu tercapai, seperti apa pengelolaannya. Seperti saya sekarang, kami sekarang karena kesulitan kami menampung banyaknya aspirasi, banyaknya masukan, feedback dari santri, kami membuat kepengasuhan itu menjadi 3 matra di bawahnya. Selain pengurus, kalau dulu cuma ada pengurus, sekarang ada 2 lagi yang membantu. Ada Dewan Mutu untuk selalu mengevaluasi mutu dari pesantren. Mohon maaf tadi tidak saya sebutkan di sini. Dewan Wali, ada Dewan Wali untuk melihat latar belakang santri dan keluar mau ngapain nanti. Tugasnya Pak Jufri nanti ini bekerja sama dengan Pak Fathul Bari. Santri kalau keluar mau ngapain, mau diarahkan ke UI, apakah ke mana, ke Kanada, kemana, silahkan diarahkan. Tugasnya Pak Jufri nanti ini bekerja sama dengan Dewan Wali. Dewan Mutu ini melihat yang di dalam. Di dalam itu seperti apa? Ini berkualitas apa enggak? Termasuk di dalam bilik terpadu ini nanti. Terpadu itu semuanya satu sudah di dalam dan tidak terlalu ada kompromi. Kalau kami bilang bawa tablet yang lumayan canggih harus bawa. Enggak bisa enggak ada ya bawa. Ya bawa. Sama dulu juga begitu. Antos bulehi, antos ongku nak. Coba skor ngalle. Berapa bulan antos. Ke Taufik ini mau pindah dulu sudah ke Jember, ke Surabaya, mau jadi staf dulu. Ketika masih guru PNS, mau jadi staf di Surabaya. Ki korang tua dia bunaba. Mau pas langsung mangkat. Mungkin tidak banyak cerita cinta yang didapat. Tapi menunggu beliau sampai sekarang. Jadi kalau memang bilang nanti dibutuhkan tablet yang seperti ini speknya, harus ada. Kalau saya bilang
Kita tidak akan naikkan bayaran, enggak, biasa aja bayarannya sesuai, tidak ada, tetap itu seperti adanya. Tapi kalau diminta fasilitasnya untuk begini-begini ya harus. Karena di dalam di situ sudah kamar mandinya ada, yang kalau kita bisa harus hemat, kalau kita bisa. Ini butuh percepatan soalnya dalam beberapa tahun ke depan. Generasi ini akan kita polong, kita akan memanen, harus cepat sekarang. Hampir tidak ada waktu gitu, hampir terlambat. Jangan sampai seperti terjadi seperti disampaikan oleh Kiai Wakid dulu. Tahun 52 Kiai Abdul Wahid Hashim. Tahun 52 Kiai Abdul Wahid Hashim bin Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari Rabu yang mangki Kiai Khazin Ilyas. Semangki jalan ke Pamekasan, ke salah satu pesantren di Pamekasan, pesantren lebih tua dari Anokoya. Nyampe di sana, santri-santrinya nyinyir, bahkan mohon maaf ada yang sampai berlaku tidak sopan. Karena kenapa? Karena Kiai Wahid Hashim itu menggunakan celana, sampai berlaku tidak sopan. Ketika terus jalan Kiai Wahid Hashim, ada Kiai Sepo, tak usah sebut, temu di Kiai di mah. Kiai Sepo ini melihat ada Kiai Abdul Wahid, langsung dibuka sorbannya. Ya terelongku, alongku sorbana, longku sorbana. Terus bilang begini, tak apa sah Kiai Wahid. Lek gak gawe madrasah, terus sopo sing arep ngisi negara iki? Diam Kiai itu dia. Sopo sing arep ngisi negara? Gawe madrasah. Diam. Bapaknya ndak bikin madrasah, dia nggak bisa bikin madrasah. Setelah beliau meninggal sekarang banyak madrasah sudah, putra-putranya dibikinkan madrasah semuanya. Beliau tidak mendirikan madrasah, putra-putranya bikin madrasah. Tapi katanya Kiai Wakid, para telat dah, para tak melwah. Karena tahun 80-an barusan yang mendirikan, 30 tahun kemudian setelah beliau meninggal, beliau tidak salah kepada orang tuanya, tetapi juga meneruskan ke Bunda Kiai Wahid. Itu antisipasinya sudah jauh madrasah itu loh. Sudah jauh sekali. Di An-Nuqoyah tahun 33 madrasah sudah ada. Di An-Nuqoyah. Nah, ini terpadu nanti. Jangan sampai telat kita. Jangan telat lagi. Di situ sudah ada fasilitas kamar mandinya. Semuanya sudah lengkap ada di dalam. Harus menjaga sendiri. Tak kuna bentar praktek melarat. Jangan melarat. Jangan siapa. Benekun bentar ini segempang. Saya bicara begini ini lebih sulit daripada prakteknya. Saya bicara ini lebih sulit. Jangan pikir seperti orang bilang ting ambua abtina ambua ana apa ala aku embian monduk ini ke ala aku kita ala aku sekali berarti orang ngajar kan ala aku oh tak oleh pese oh tak kirim berdepan cek kirim cek korupsi kirim berdepan cek orang kita rembi karena ilmu tabu baik bisa ngakan tetimun mau lecek ngocak ala aku cek ngocak ala ngocak ano ya tuh udah abtina ano kaparlo reng sepo oh pakai parlongku cek prepot reng sepo gitu benar apa kaparlongku tinggal mari coba engki abtine kaparlo oh cek prepot reng sepo mau kaparlo pakai neng kaparlo ongku di situ nanti bahasa sederhananya ya misalkan kita kan sudah harus melakukan terobosan dalam teknologi. Kitab-kitab itu nanti ada dalam satu server. Kalau kita mencari pemaknaan, kita tinggal klik, ada di situ maknanya apa secara keilmuan itu. Karena satu ilmu dengan ilmu lain mufradatnya beda cara mengartikannya. Fikihnya keluar pengertian fikih kalau dari kitab ini, diklik keluar. Semuanya tersambung ke server pondok yang ada di bilik terpadu itu. Kami akan cobakan di 2 bilik pertama ini. Itu dalam waktu dekat. Hal-hal lain yang lebih detail lagi tentu nanti kami berharap untuk bisa dibahas di sidang komisi walaupun sebentar karena sudah ada komisi-komisinya. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia dan inisiator gagasan majelis ini. Maka majelis ini sangat terbuka. Kalau masih ada yang mempertanyakan ini majelis begini dan begitu, lepaskan dulu. Ya kan, jangan bertanya, didalami dulu. Sederhananya saja, di sini Pak Akhon tak diundang ya.
Lupa tadi saya. Tadi saya maunya nelpon Pak Ahon. Pak Ahon itu putranya mondok di Late. Tapi kalau siang bersama Pak Robert di rumah itu. Bersama Pak Sultan ini di rumah. Kalau malam pulang ke Late. Jadi kita tidak bisa membatasi. Karena ini semua bagaimana mewujudkan misi-misinya Kiai Muhammad Ilyas. Bahwa sekarang yang ada ini lebih banyak aktifnya itu dari daerah Lubang Sayang saat ini. Yaitu kewajiban yang ada di sana. Itu kewajiban. Kewajiban terbesar adalah alumni Lubang Sasini. Itu kewajiban terbesarnya karena sudah tinggal di sana lama. Lubang Sayang sekarang ya, bukan Lubang Sayang Ki Sarkawi, ingat itu. Makanya kalau Lubang Sayang sekarang ini harus, kan tak ada saya Lubang Sayang Ki Sarkawi lah, bisa kok tak ada lah. Sudah ndak ada itu. Maka kami ada lagi masih yang belum ditampilkan. Sudah semua kan. Maka kami sangat berharap yang bisa kami sampaikan di sini adalah warisan dari kebun salak ini. Kenapa kok kebun salak? Saya jadinya langsung setuju. Bukan nggak ada majelis salakan. Saya langsung setuju bukan karena berkenaan dengan sponsor tertentu, tidak ada sponsor di sini. Nggak viral juga, nggak banyak yang tahu juga jadi. Ketika diusulkan namanya majelis salakan ini, saya bisa setuju. Oh, di sini juga hadir Ki Hasan dari bin Ki Tohir, bin Ki Hafaz Tohir, Kalimantan Selatan, hadir ada di belakang. Beliau itu tiap tahun mengundang kami untuk hadir ke Kalsel. Di sana juga ada kebun salaknya juga. Bayangkan di tahun itu Kiai Muhammad Ilyas sudah mengirim utusan ke Banjarmasin. Di tahun itu. Tahun berapa itu? Beliau alhamdulillah masih sempat hadir juga. Sudah yang entah keberapa kali. Nah, yang kami harapkan adalah mari kita bersama-sama ikut meluruskan manhaj dari Kiai Muhammad Ilyas ini. Mari kita luruskan kembali bahwa kependidikan yang diinginkan oleh Kiai Muhammad Ilyas ini kependidikan yang jauh bervisi ke depan, jauh melihat ke depan. Jangan kita terlena dengan diri kita sendiri, terlalu nyaman. Saya sudah siap menanggalkan dari sekarang. Kepengasuhan itu tidak harus dinasti, tidak harus. Kalau memang akan dinasti tidak harus. Silahkan mau dinasti tidak dinasti. Ya, tidak ada perintah, bukan kewajiban agama. Kewajibannya adalah bagaimana bisa berlanjut. Maka saya menitipkan, kalau saya dikaruniai anak nanti, anak saya tidak layak, jangan dipilih, biarkan. Jangan disuruh mengasuh. Yang layak baru mengasuh. Silahkan. Yang mau juga, layak tidak mau berarti yang tidak layak. Sudah. Kalau mau ya sudah mengasuh. Tidak ada. Jadi itu terbuka. Bahwa itu zuriyah yang akan menjaga, itu kewajiban. Itu kewajiban. Nah, tetapi kita semua di sini menjaga ini saya menggunakan istilahnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya menggunakan istilahnya tawarus. Jadi tidak menggunakan istilahnya warosah, tapi tawarus artinya dinamis ya. Harus itu diwariskan cara berpikir seperti ini. Jadi jangan kita ragu-ragu lagi terhadap masa depan pondok pesantren ini. Jangan ragu lagi. Kalau memang akan maju. Jangan ragu-ragu lagi. Kita ingin mendorong pendidikan formal di An-Nuqoyah. Mari kita dorong. Pak Hosnan kita dorong. Madrasah-madrasah kita dorong semuanya. Pondok sinkron dan sinergis dengan program-program formal itu semua. Itu yang kami inginkan. Nah, semoga majelis ini betul-betul menjadi majelis pengabdian kita. Karena ini sekedar belas kasihan dari para pengasuh kepada kita untuk bisa mengabdi bersama-sama. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa bisa cangkolang sesobung betesepon. Karena di samping para masyayikh Syarabu Kak Dinto juga hadir di sini para guru-guru kami ketika kami masih di pondok pesantren An-Nuqoyah Gulu-Gulu.
Jadi ini tanggung jawab bersama. Visi dari Pondok Pesantren An-Nuqayah yang coba kita luruskan, rumuskan dari apa yang dipahami, ini secara terbatas ya, karena kalau panjangnya itu ada Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kan gitu. Tapi kalau visi kependidikan itu tadi, itu visi kependidikan, mutqinul usul wal husul, artinya dua-duanya, agama dan umumnya itu sudah tidak ada perdebatan lagi. Muhsinul akhlaqi wal a'mali, dua-duanya dia punya akhlak yang baik tapi juga bermanfaat, artinya bermanfaat di kehidupan dunia dan nanti mengambil manfaatnya itu di akhirat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin banyaknya kekurangan atau bahkan terlalu berlebihan dari apa yang saya sampaikan, tapi forum ini harus menjadi forum yang produktif, yang ada kerjanya, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul. Kita menaruh harapan. Kalau kita melihat Gen Z masih menginginkan, tentunya Gen Alpha dan seterusnya sebagai putra-putra mereka masih menaruh harapan kepada pondok pesantren. Kalau begitu, mari kita berkhidmah. Kita bangun pesantren ini bersama-sama dengan seluruh kekuatan dan peluh kita. Karena tidak pernah agama dan pondok pesantren itu dibangun dari langsung berdiri megah, tidak ada. Tidak pernah ada. Kalau sudah berdiri megah duluan itu tidak mungkin itu pondok pesantren. Kepercayaan dulu baru berjalan. Harus ada kepercayaan dulu. Walaupun susah payah. Demikian, selamat melakukan rapat. Kami sangat berharap agar para masyayikh, saya juga akan menemani insyaallah, memberikan kepada kami taujihat, arahan untuk memulai rapat ini. Dan kalau bisa semuanya ini putra dan putri, kalau ada perwakilan harus ada perwakilan putra dan putri harus. Kalau bisa semuanya, tentu panitia akan senang sekali ini, inisiatornya ini. Harus Bu Medebuaki, harus Abu Debu menyampaikan sehingga majelis ini menjadi majelis yang produktif. Tidak hanya menjadi majelis kumpul-kumpul. Sudah banyak majelis lain yang kumpul-kumpul. Kalau memang cuma mau kumpul-kumpul, bawa bendera nanti ya, kibarkan jadi majelis bendera nanti. Kalau tanpa itu, mari jadi majelis tarbiyah di sini, majelis pendidikan. Wallahul muwaffiq. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.